Nah, berarti kita ini dikehendaki Allah baik. Arti dikehendaki Allah baik itu artinya Allah menghendaki kita ini min ahlil jannah, ahli surga. Apabila orang itu dikehendaki Allah sebagai ahli neraka, Allah tutup hatinya untuk belajar ilmu agama, walaupun rumahnya, kediamannya sangat dekat dengan orang belajar agama. Betatai lawan guru rumah, betatai lawan ustadz rumah, tapi hatinya kada terbuka untuk belajar agama. Ini alamat masuk neraka. Di dalam kitab Syarah Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Imam Al-Munawi itu disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang husnul khatimah itu Bismillahirrahmanirrahim. Dalil-dalil tentang ilmu dari Al-Quran sangat banyak ayatnya yang menunjukkan mulianya itu ilmu dan orang-orang yang diberi Allah ilmu itu. Di antaranya syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah telah menyaksikan. Allah telah menyaksikan. Arti menyaksikan itu mengetahui dan mengabarkan. Nah, mengetahui dan mengabarkan itu pengertian saksi. Allah telah menyaksikan, Allah bersaksi, Allah mengetahui dan memberitakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan malaikat pun menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang berilmu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hal keadaan Allah berdiri dengan adil. Tanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahlil ilmi. Maka tengoklah bagaimana Allah memulai dengan dirinya. Kemudian nomor 2 malaikat. Yang nomor 3 ahlil ilmu, orang-orang yang berilmu. Jadi yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah sendiri dan malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Wa nahika bihadza syarafa wa fadla, dan cukuplah engkau dengan ini suatu kemuliaan dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang berilmu itu disebut Allah sebagai orang-orang yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Para ahli tafsir menafsirkan yarfa'ullahul mu'min ala man laysa bimu'min wal alim ala man laysa bi'alim bis sawab fil akhirah wa fil karamah fid dunya. Allah meninggikan derajat orang yang beriman atas yang tidak beriman.
Dan Allah meninggikan derajat orang yang diberi ilmu atas orang yang tidak diberi ilmu, baik urusan pahala itu di akhirat maupun kemuliaan di dalam dunia. Jadi orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin itu mesti diutamakan yang mukmin, mesti dimuliakan lebih daripada orang yang bukan beriman. Baik di dunia apalagi di akhirat. Ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang yang tidak beriman. Mana yang kita muliakan, mana yang kita tinggikan derajatnya. Tentu orang yang beriman lebih kita muliakan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak menyamakan kedudukan derajat orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Dan Allah meninggikan derajat orang yang berilmu atas orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu mesti ditinggikan derajatnya dari orang yang tidak berilmu. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, beliau menjadikan orang-orang yang berilmu itu duduk di depan beliau. Walaupun mereka itu muda, walaupun mereka itu anum, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu an yang sangat muda, tapi di majlis Sayyidina Umar itu dimajukan daripada yang lain yang lebih tua. Karena apa? Karena ilmunya. Karena Allah memang demikian. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu dari derajat orang yang beriman biasa dengan beberapa derajat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ibnu Abbas mengatakan ada 700 derajat lebih orang yang berilmu daripada orang yang beriman yang biasa, baik urusan apapun. Apalagi di akhirat, kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang berilmu itu 700 derajat lebih daripada orang yang beriman biasa. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah azza wa jalla, dan firman Allah, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul, adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Kada mau sama. Kemuliaan yang diberikan Allah kada sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Pahala satu ibadah tidak sama Allah berikan kepada orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini sembahyang 2 rakaat orang biasa, ini sembahyang 2 rakaat tapi orang berilmu, Allah kada akan menyamakan ganjaran keduanya. Orang yang berilmu itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut daripada hamba-hamba Allah itu ialah ulama. Yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Artinya apa? Yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Nah, kalau orang kada berilmu pasti kada akan takut kepada Allah. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan takut kepada Allah karena dia tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berilmunya tahu bahwa Allah itu maha mengawasi,
Allah Maha mengawasi. Dimanapun kita berada, satu kalimat apapun yang kita ucapkan akan diperhitungkan oleh Allah. Apabila kalimat itu bagus, ganjarannya adalah pahala. Nah, apabila kalimat itu tidak bagus, ganjarannya adalah azab. Nah, itu orang berilmu yang tahu. Makanya yang hanya takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak punya ilmu kada akan takut kepada Allah. Nah, nanti yang dimaksud ilmu ini adalah ilmu yang mengenai tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semua ilmu. Orang yang ahli fikih, ilmu fikih dipuji mempelajarinya, tapi itu tidak akan membuat takut kepada Allah. Yang bisa membuat takut kita kepada Allah apabila kita mempelajari ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa qala ta'ala walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Jikalau mereka itu menyerahkan perkara kepada Rasul atau kepada orang-orang yang berilmu dari mereka, niscaya mengetahui akan perkara itu orang-orang yang mampu memahami akan perkara itu daripada mereka. Radda hukmahu, Allah menyerahkan hukum satu perkara fil waqa'i, pada kejadian-kejadian, ila istimbatihim, kepada istimbat para ulama, wa alhaqa rutbatahum, Allah menghubungkan martabat para ulama bi rutbatil anbiya, dengan martabat para nabi, bi kasfi hukmillahi ta'ala, pada membuka hukum Allah. Ujar Tuhan, kalau kalian tidak mengetahui sesuatu masalah, bagaimana hukumnya, bagaimana mestinya, serahkan kepada Rasul. Tanyakan kepada Rasul, apakah ini boleh atau tidak boleh. Nah, atau kepada para ulama. Nah, jadi Allah menyerahkan sesuatu perkara agar ditanyakan kepada para ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana ulama itu membawa amanah dari Allah sebagai orang yang dipercaya Allah untuk menjelaskan sesuatu hukum perkara kepada mereka-mereka yang tidak mengetahuinya. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Wa ammal akhbar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis-hadis, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusyda. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengan dia itu baik, Allah berikan dia pemahaman pada agama dan Allah beri ilham kepadanya petunjuknya. Apabila Allah menghendaki orang ini baik, Allah bukakan hati orang itu untuk belajar agama, dan Allah beri petunjuk, Allah beri ilham kepada orang itu. Nah, jadi pahamannya apa? Apabila Allah tidak menghendaki orang ini baik, Allah tidak akan buka hatinya untuk belajar agama, dan Allah tidak akan beri ilham kepadanya petunjuk. Jadi bila mana kita ada terbuka hati, hendak belajar agama, hendak memaham hukum-hukum Allah, nah, berarti kita ini dikehendaki Allah baik. Arti dikehendaki Allah baik itu artinya Allah menghendaki kita ini min ahlil jannah,
ahli surga. Apabila orang itu dikehendaki Allah sebagai ahli neraka, Allah tutup hatinya untuk belajar ilmu agama, walaupun rumahnya, kediamannya sangat dekat dengan orang belajar agama. Betatai lawan guru rumah, betatai lawan ustadz rumah, tapi hatinya kada terbuka untuk belajar agama. Ini alamat masuk neraka. Di dalam kitab Syarah Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Imam Al-Munawi itu disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang husnul khatimah itu orang yang hatinya ada terbuka untuk belajar ilmu agama. Ini hadis dasarnya, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, jadi itu anugerah dari Allah. Anugerah. Artinya Allah memberikan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ada orang yang dikehendaki Allah masuk surga, dibukakan Tuhan hatinya belajar ilmu. Kayak apa supaya makin dekat dengan Allah, kayak apa supaya makin takut dengan Allah. Nah, ini sudah alamat dah, alamat orang baik, alamat ahli surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya wa ma'lumun annahu la rutbata fawqa an-nubuwah wa la syarafa fawqa syarafil wirasati litilka rutbah. Ulama, orang-orang yang diberi Allah ilmu itu, itulah orang-orang yang mewaris Nabi. Nabi tidak mewariskan kerajaan, tidak mewariskan dinar dirham, tetapi Nabi hanya mewariskan ilmu. Siapa yang diberi Allah ilmu, itulah waris Nabi. Itulah waris Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Dan diketahui bahwa tidak ada martabat yang lebih daripada martabat kenabian. Tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat kenabian. Dan tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan pewaris bagi itu martabat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ilmu itu adalah iksir, sesuatu kimia yang sangat mulia. Kepada siapapun ilmu itu bersifat, maka sesuatu itu menjadi mulia. Sesuatu menjadi mulia. Siapapun orangnya, apabila disifati oleh ilmu, maka orang ini menjadi mulia. Karena ilmu itu sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orangnya sangat tidak sempurna kejadian batang tubuhnya umpamanya. Orang ini sangat miskin, orang ini sangat fakir. Tapi apabila didatangi oleh ilmu dan ilmu bersifat dengannya, maka orang tadi menjadi orang yang mulia. Walaupun dia fakir, walaupun dia sangat miskin, walaupun tubuhnya cacat, tapi apabila disifati oleh ilmu, ilmu datang kepadanya, orang ini menjadi orang mulia. Baik di sisi Allah atau di sisi manusia. Nah, jadi itulah ilmu, sesuatu yang mana didatangi oleh ilmu, maka sesuatu itu menjadi mahal, sesuatu menjadi berharga, sesuatu itu menjadi mulia.